Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ashar Nur, kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Selayar, akan menampilkan video pembelajaran tentang sifat-sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Ini adalah bagian pertama dengan judul satuan-satuan konsentrasi. Yuk kita mulai belajar bareng dengan saya. Yuk, satuan-satuan konsentrasi. Pertama, satuan-satuan konsentrasi yang perlu dipahami itu adalah yang pertama ya. Yang pertama itu adalah fraksi mol. Saya tulis nomor 1 yang wajib dikuasai adalah fraksi mol. Apa sih fraksi mol itu? Mungkin ada yang bertanya, apa fraksi mol? Fraksi mol itu adalah jumlah mol terlarut. Jadi adalah jumlah mol terlarut atau pelarut. Jadi bisa terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Dalam mol larutannya. Jadi nanti di sini ada namanya nanti XT, ada namanya nanti adalah XP. Ingat, T itu adalah terlarut, P itu adalah pelarut. Apa rumusnya? Karena dia gabungan dari jumlah mol terlarut atau pelarut, kalau dia pakai XT, maka nanti adalah rumusnya adalah NT per NT ditambah NP. Nah, terlarut sama pelarut akan membentuk apa? Larutan. Kalau ini pelarut, maka kita dahulukan berarti mol pelarut dibagi total dari mol larutannya, yaitu nanti NT ditambah NP. Nanti ada hubungan di sini, yaitu XT ditambah XP itu harus sama dengan 1. Berikutnya lagi, ingat, mencari NT itu sama dengan GT, gram terlarut, dibagi MR. Mencari NP berarti apa? Yaitu GP dibagi MR. Supaya lebih paham lagi, maka saya tulis, yaitu untuk XT itu definisinya adalah fraksi mol, karena T ya, berarti fraksi mol terlarut. Kalau XP berarti fraksi mol, karena P ya, berarti fraksi mol pelarut. Kalau NT, N itu mol, karena ada T-nya berarti mol terlarut. Kalau NP berarti mol pelarut. GT berarti apa? Gram terlarut. Ini harus paham dulu ya. Kalau GP berarti gram pelarut. Oke, dalam koligatif nanti ingat ada namanya T, ada namanya P. T itu terlarut, P itu pelarut. Kemudian yang nomor 2, yang nggak kalah menariknya adalah nomor 2. Ini harus ngerti semua satuan dari konsentrasi untuk bisa paham, yaitu koligatif larutan. Yang kedua itu adalah M, yaitu molaritas. M besar ya, itu namanya molaritas. Yang dilambangkan dengan M besar. Kalau nanti ini dilambangkan dengan X. Oke. Apa molaritas? Ini harus paham juga pengertiannya. Apa itu molaritas? Oke, molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Apa aja rumus yang ada pada molaritas? Yang pertama, mencari M itu bisa nanti mol dibagi volume, atau mencari M itu bisa gram terlarut dibagi ml kali 1000 per volume, tapi ingat volumenya ini nanti dalam bentuk mililiter. Oke, jangan lupa. Kemudian mencari M-nya lagi itu bisa pakai gram terlarut dibagi ml kali 1 per V. Kalau pakai angka 1, maka ini volumenya larutan dalam bentuk liter. Ya, jangan lupa dalam bentuk liter. Atau yang terakhir, ini saya kasih warna beda, ini sering keluar di soal-soal SBMPTN ya. Mencari M itu adalah persen kadar dikali rho massa jenis dikali 10 dibagi ml. Oke, ada 4 rumus yang bisa ditawarkan untuk mencari, yaitu molaritas. Kemudian yang ketiga ini juga harus menguasai kalau ingin bisa sifat koligatif larutan. Apa itu yang ketiga? Yaitu molalitas. Beda ya, yang ini molaritas, yang ini adalah molalitas. Dilambangkan dengan M kecil. Apa molalitas? Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut. Jadi jumlah mol zat terlarut, ingat-ingat ya, dalam tiap kilogram. Atau boleh pakai 1000 gram. 1000 gram apa? Pelarutnya. Pelarut.
Oke. Maka dirumuskan mencari M kecil, yaitu molalitas tadi adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi GB, yaitu gram pelarutnya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, pada satuan konsentrasi ini adalah yang nomor 4. Ini juga harus dikuasai juga. Yang nomor 4 ini, yaitu apa? Persentase. Ini harus menguasai juga, namanya persentase atau persen. Persentase dilambangkan dengan persen ini ya. Apa persentase itu? Persentase itu adalah jumlah gram zat larut. Jumlah gram zat larut, ingat-ingat ya, dalam tiap 100 gram larutan. Dalam tiap 100 gram larutan. Jadi jumlah gram zat larut dalam tiap 100 gram larutan. Gimana rumusnya untuk persentase? Maka bisa saya tulis di sini. Rumusnya adalah mencari persen itu sama dengan gram telarut dibagi gram telarut ditambah gram pelarut atau totalnya dikali 100%. Oke? Misalkan saya punya NaOH. Misal saya punya NaOH 10%. Ini artinya apa? Berarti di dalam NaOH nanti ada namanya GT, gram telarut, ada namanya GP, gram pelarut. GT-nya adalah 10 gram, misalkan gitu boleh, ya. Kemudian GP-nya adalah 90 gram. Maka total larutannya adalah 100 totalnya. Oke. Paham semua? Oke, supaya lebih paham lagi, maka ada contoh soal di sini untuk materi satuan konsentrasi. Kita tulis contoh soal. Yang pertama ya. Contoh soal. Oke. Yang pertama. Kemolaran larutan, soal ini kemolaran ya, larutan untuk berapa? Untuk NaCl. NaCl saya buat 10% aja. Massa dalam air. Dalam air. Oke. Masih ingat MR-nya si NaCl itu 23 tambah 35,5 berarti MR-nya adalah 58,5 ya, 58,5. Oke. Ini pernah muncul di soal UMPTN ya, UMPTN tahun 2003. Kemudian rayonnya yang ada itu pada rayon A. Nanti silakan dicek ya. Berapakah kemolaran larutan NaCl 10%? Maka solusinya gimana? Kita cek di sini NaCl, kita jawab ya. NaCl itu adalah 10%. Ini artinya apa masih ingat tadi? Yaitu GT-nya adalah 10 gram. Berarti GP-nya adalah 90 gram. Tinggal kita masukkan, yang dicari adalah kemolalan. Berarti kita pakai yang nomor 3, molalitas. Maka mencari molalitas, maka rumusnya apa? Mencari M sama dengan GT dibagi MR dikali 1000 dibagi GP. Tinggal kita masukkan. GT-nya adalah 10, MR-nya adalah 58,5 dikali 1000 dibagi 90. Oke, maka nanti hasilnya sekitar 1,9 M. Silahkan dicoba ya. Oke, inilah hasilnya. Oke, contoh berikutnya itu kita buatkan yang agak menantang sedikit ya. Contoh berikutnya, ini contohnya. Fraksi mol, saya punya fraksi mol. Misalkan gitu ya. Fraksi mol suatu larutan metanol. Suatu larutan metanol. Metanol itu alkohol ya. Ada yang tahu mungkin rumusnya metanol? Yaitu CH3OH. Dalam air itu ternyata ada 0,5. Dalam air adalah 0,5. Yang ditanyakan, berapakah konsentrasi metanol? Ya, yang ditanyakan adalah konsentrasi metanol. Konsentrasi metanol dalam larutan ini dalam bentuk persen ya, dalam persen dinyatakan. Jadi konsentrasi metanol dalam larutan ini yang dinyatakan dalam persen, yang dinyatakan dalam persen berat ya, persen massa boleh, persen berat boleh. Oke, masih ingat AR-nya si C itu 12, AR-nya H adalah 1, AR-nya O adalah 16. Gimana cara solusinya? Maka bisa kita jawab soal nomor 2 ini pada contoh soal, yaitu kita jawab ya di sini untuk menjawabnya.
Di sini yang diketahui adalah fraksi mol metanol, berarti dia adalah 0,5, berarti ini adalah XT-nya. Ternyata XT-nya ketemu 0,5. Oke. Masih ingatkah teman-teman rumusnya XT? Di sini ada XT ya, yaitu apa? Mencari XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Karena ini 0,5 saya tulis berarti setengah. Setengah sama dengan NT per NT ditambah NP. Secara matematik, berarti NT-nya ketemu 1 mol. NT-nya ketemu 1 mol. Karena ini NT-nya ketemu 1, totalnya harus 2, maka NP-nya juga ketemu 1. Berarti NP-nya juga ketemu 1 mol. Oke. Seandainya soal ini saya ganti 0,25, berarti 1/4. Ini berarti 1, 4. Maka NT-nya ketemu 1, maka NP-nya ketemu 3. 3 tambah 1, 4. Seandainya gitu ya. Berhubung ini setengah, berarti ini 1, ini juga 1. Yang diminta adalah persen, maka kita arahkan ke sini, GT sama GP. Masih ingatkah tadi bahwa mencari mol, ya NT, itu rumusnya adalah GT dibagi MR. Berarti mencari GT-nya adalah NT dikali MR. NT-nya ketemu 1 dikali MR. Kita harus mencari MR dari CH3OH. Oke, kita cari MR CH3OH. Kita cari bersama-sama ya, MR-nya berapa? C itu 12, berarti nanti 12 ditambah, H-nya ada 4, berarti ditambah 4. O-nya berarti 16. Berarti 12 tambah 4 tambah 16, 20, berarti totalnya 32. Berarti nanti ketemu 32 gram. Mencari NP sama. Berarti apa? GT dibagi MR. GP ya. Berarti mencari GP-nya adalah NP dikali MR. Karena pelarut pakai air, maka 1 dikali MR-nya air adalah 18. Berarti ketemu 18 gram. Oke. Sekarang tinggal masukkan. Ada namanya GT, ada namanya GP. Yang diminta adalah persen berat. Berarti mencari persennya tinggal masukkan rumus. GT per GT ditambah GP dikali 100%. Mudah kan ya? GT-nya ketemu 32 per 32 ditambah 18 dikali 100%. Berarti ketemu 32 dibagi 50 dikali 100%. Ini kita coret. Coret 32 kali 2 berarti ketemu 64%. Inilah yang diinginkan. Dalam fase larutan, yang tersusun dari zat terlarut dan juga pelarut, terdapat beberapa sifat fisik yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya saja, dan tidak tergantung pada jenis atau identitas dari zat terlarutnya. Sifat-sifat ini disebut sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat yang termasuk dalam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Masih bingung mengenai definisi sifat koligatif larutan? Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya beberapa larutan yang memiliki zat terlarut yang berbeda-beda. Semua larutan ini bisa saja memiliki penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang sama antara satu larutan dengan yang lain jika partikel terlarut dalam masing-masing larutan ini jumlahnya sama. Sedangkan, walaupun kita memiliki beberapa larutan dengan jenis zat terlarut yang sama, sifat koligatif larutannya akan berbeda jika jumlah partikel zat terlarut yang terkandung berbeda. Karena sifat koligatif larutan tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, maka kita perlu memperhatikan partikel zat terlarut pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memberikan jumlah partikel yang berbeda dengan larutan non-elektrolit. Dalam larutannya, senyawa elektrolit dapat terurai menjadi partikel ion bermuatan positif dan negatif, sedangkan senyawa non-elektrolit tetap menjadi molekul dalam larutannya. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Video kali ini, kita akan membahas sifat koligatif pada larutan non-elektrolit. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap disimbolkan dengan P, yang berasal dari kata pressure. Karena sifat koligatifnya berupa penurunan tekanan uap, maka simbolnya menjadi delta P. Seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Hal ini dikenal dengan hukum Raoult. Jika dinyatakan secara matematis, hukum Raoult dapat dituliskan tekanan uap atau P sama dengan tekanan uap pelarut murni atau P0 dikali fraksi mol pelarut atau XP. Karena yang merupakan sifat koligatif adalah penurunan tekanan uapnya, maka penurunan tekanan uap atau delta P dapat kita cari dengan cara P0 dikurangi P. Jika rumus P kita masukkan dalam persamaan kedua, kita akan mendapatkan persamaan ketiga bahwa penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut atau XT. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih. Titik didih dilambangkan dengan TP. Huruf B berasal dari kata boil yang artinya mendidih. Karena sifat koligatif berupa kenaikan titik didihnya, maka kita beri simbol delta TP.
Suatu zat dikatakan mendidih apabila tekanan uap zat cairnya sama dengan tekanan udara luar. Jika kita merebus air, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini, tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Jika kemudian kita tambahkan zat terlarut di dalamnya, misalkan saja kita tambahkan mie instan, maka air ini tidak akan mendidih lagi. Hal ini karena partikel dari zat terlarut tersebut akan menghambat proses penguapan molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar, diperlukan temperatur yang lebih besar. Dengan demikian, titik didih larutannya akan naik. Kenaikan titik didih larutan ini sebanding dengan molalitas dikalikan tetapan kenaikan titik didih. Jika dituliskan secara matematis, yaitu delta Tp sama dengan M dikali Kp. Jika rumus molalitas kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka dapat pula dituliskan dengan delta Tp sama dengan massa zat terlarut dibagi Mr zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dikalikan Kp. Untuk mencari titik didih larutan, dapat dengan cara titik didih pelarut murni ditambahkan dengan kenaikan titik didih. Sifat koligatif selanjutnya adalah penurunan titik beku larutan. Simbol titik beku larutan adalah Tf. F berasal dari kata freeze yang artinya membeku. Jangan lupa karena sifat koligatifnya berupa penurunan titik beku, maka simbolnya kita beri delta. Suatu zat dikatakan membeku apabila tekanan uap zat padatnya sama dengan tekanan uap zat cair. Misalkan kita punya air murni dan air yang ditambah zat terlarut. Kemudian kita bekukan bersama. Maka air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan air yang sudah ditambah zat terlarut akan membeku pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan ini dapat dituliskan dalam persamaan delta Tf sama dengan M kali Kf, di mana M adalah molalitas dan Kf adalah tetapan penurunan titik beku. Atau jika kita masukkan rumus molalitas, maka kita akan mendapat persamaan delta Tf sama dengan massa zat terlarut dibagi Mr zat terlarut dikali 1000 per massa zat pelarut, kemudian dikali Kf. Untuk mencari titik beku larutan, dapat dengan cara titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku larutan. Sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi. Osmosis sendiri adalah perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Misalkan kita punya sebuah wadah, lalu kita bagi dua dan meletakkan membran semipermeabel sebagai pembatasnya. Kemudian kita masukkan dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah beberapa saat, maka permukaan larutan yang berkonsentrasi rendah akan turun dan permukaan larutan berkonsentrasi tinggi akan naik. Hal ini dikarenakan molekul-molekul kecil pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah akan menerobos masuk melalui dinding semipermeabel menuju ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan osmotik. Untuk mengembalikan ke kondisi awal, maka larutan ini perlu diberikan tekanan yang besarnya sama dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik sebanding dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dan suhu. Jika kita masukkan rumus molaritas, maka kita akan mendapat persamaan bahwa tekanan osmotik atau Pi sama dengan massa zat terlarut per Mr dikali 1000 per volume larutan dalam mili, kemudian dikalikan R dan dikalikan suhu. R merupakan tetapan gas ideal yang besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan suhu di sini dinyatakan dalam satuan Kelvin. Sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, sehingga pada konsentrasi yang sama, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit akan memberikan hasil yang berbeda. Senyawa elektrolit dalam larutannya dapat terionisasi menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion bermuatan negatif, sedangkan senyawa non-elektrolit tidak terionisasi dalam larutannya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya natrium klorida yang merupakan senyawa elektrolit dan urea yang merupakan senyawa non-elektrolit. Dengan jumlah mol yang sama, dalam larutannya natrium klorida akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol, sedangkan urea tidak terionisasi sehingga jumlahnya tetap 1 mol. Karena itu, jumlah partikel larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian. Larutan elektrolit yang terionisasi sempurna disebut elektrolit kuat, sedangkan yang terionisasi sebagian disebut elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat bisa berasal dari asam kuat seperti asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, atau asam perklorat. Bisa juga dari basa kuat seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, atau barium hidroksida. Bisa juga berasal dari garam yang mudah larut seperti natrium klorida, kalium nitrat, atau natrium sulfat.
Sedangkan larutan elektrolit lemah dapat berasal dari asam lemah seperti asam fluorida, asam asetat, asam fosfat, atau asam karbonat. Bisa juga berasal dari basa lemah seperti amonia, amonium hidroksida, perak hidroksida, atau besi 3 hidroksida. Bisa juga berasal dari garam sukar larut seperti perak klorida, barium kromat, atau timbal 2 iodida. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi dapat berasal dari senyawa organik seperti glukosa, sukrosa, etanol, ataupun urea. Karena jumlah partikel elektrolit dan non-elektrolit tidak sama, maka rumus-rumus ini kurang relevan digunakan untuk larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, perlu adanya faktor perkalian yang dikenal dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Untuk mencari faktor Van Hoff ini dapat menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. N di sini menyatakan jumlah ion. Contohnya NaCl. Dalam air, terionisasi menjadi 1 ion Na+, dan 1 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 2. Atau CaCl2, dalam air, terionisasi menjadi 1 ion Ca2+, dan 2 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 3. Atau FeOH3, dalam air, terionisasi menjadi 1 ion Fe3+, dan 3 ion OH-, sehingga jumlah ionnya sama dengan 4. Sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi yang menyatakan banyaknya zat yang mengion dalam larutan. Larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1, dan non-elektrolit derajat ionisasinya sama dengan 0. Karena adanya faktor Van Hoff, rumus sifat koligatif larutan elektrolit menjadi sedikit berbeda. Untuk rumus yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap, seperti P sama dengan P0 kali XP, atau delta P sama dengan P0 kali XT, jika kita jabarkan fraksi molnya, maka pada bagian mol zat terlarut, yang merupakan senyawa elektrolit, perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kemudian, untuk masing-masing rumus kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan elektrolit, masing-masing rumusnya juga perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Salah satu contoh aplikasi penurunan tekanan uap larutan adalah fenomena laut mati. Jika kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Hal ini dikarenakan konsentrasi zat larutnya yang sangat tinggi. Kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Dengan adanya kadar yang sangat tinggi, menyebabkan air tidak mudah menguap. Tingginya konsentrasi zat larut di laut mati membuat laut mati memiliki massa jenis yang besar, bahkan lebih besar dari massa jenis manusia. Karenanya, kita dapat mengapung di laut mati. Hal ini sama prinsipnya dengan pembuatan kolam apung. Kolam apung dibuat dengan melarutkan garam ke dalam air kolam dengan jumlah besar, sehingga diperoleh konsentrasi garam dalam air kolam yang tinggi. Salah satu penerapan sifat koligatif tentang kenaikan titik didih dapat kita temui pada proses destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengolahan minyak bumi adalah destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari penyulingan minyak bumi ini salah satunya adalah bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari, seperti bensin, diesel, parafin, dan lain sebagainya. Penerapan sifat koligatif dalam hal penurunan titik beku larutan dapat kita jumpai pada pembuatan es putar. Pembuatan es putar ini memerlukan adanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin ini bisa dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepingan es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Penerapan sifat koligatif selanjutnya adalah mengenai tekanan osmotik.
Penduduk di daerah pesisir atau pulau kecil rawan mengalami kekurangan air tawar. Hal ini mendorong pengembangan teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Salah satu teknologi pengolahan air asin atau air payau menjadi air tawar adalah dengan sistem osmosis balik. Osmosis balik merupakan suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi. Osmosis balik terjadi jika kepada larutan diberi tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik ini digunakan untuk membuat air murni yang berasal dari air laut, dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya. Air dipaksa untuk berpindah dari air asin ke dalam air murni melalui suatu membran yang dapat dilewati oleh air tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Itulah video pembelajaran tentang sifat-sifat kaligatif larutan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.